Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Emalia dengan NPM 21130240028 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kiasan dasar gerakan pramukaan. Kiasan dasar adalah alam pikiran yang mengandung kiasan atau gambaran sesuatu yang disanjung dan didambakan. Kiasan dasar dalam gerakan pramuka diambil dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kiasan ini mengambil hal-hal yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, baik pada masa lalu maupun perjuangan pembangunan pada masa sekarang. Kiasan dasar digunakan sebagai salah satu unsur terpadu dalam pendidikan kepramukaan. Penggunaannya dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia dan perkembangan peserta didik, sehingga akan mendorong kreativitas dan keikutsertaan peserta didik dalam setiap kegiatan pendidikan kepramukaan. Juga difungsikan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air karena dilaksanakan berdasarkan sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Romantika perjuangan bangsa Indonesia. Pada masa lalu, perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan, sehingga mengalami banyak kegagalan dan secara bergantian negara kita dapat dijajah oleh bangsa asing. Perjuangan dan pemberontakan bangsa Indonesia muncul di mana-mana, tetapi hasilnya percuma saja, karena belum adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Kiasan dasar pramuka dari romantika perjuangan bangsa Indonesia telah mendasari kepramukaan di Indonesia, termasuk dalam penggunaan berbagai istilah di kepramukaan. Gerakan pramuka yang didasarkan pada periodisasi perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, jenjang keanggotaan pramuka paling awal dinamakan siaga. Siaga merupakan anggota pramuka berusia 7-10 tahun. Kelahiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menjadi tonggak kebangkitan nasional. Ini pun menandai dimulailah perjuangan baru, perjuangan menyiagakan rakyat. Yang kedua, jenjang keanggotaan pramuka setelah siaga adalah penggalang, yaitu usia 11-15 tahun dinamakan penggalang. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi salah satu tonggak sejarah dalam upaya penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa yang dipelopori oleh para pemuda di seluruh Indonesia. Yang ketiga, jenjang keanggotaan pramuka selanjutnya adalah penegak, yaitu pramuka berusia 16-20 tahun. Penegak sendiri diambil dari kata tegak, di mana perjuangan bangsa Indonesia akhirnya membawa hasil dengan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Yang keempat, jenjang keanggotaan selanjutnya yaitu pandega, yaitu pramuka dengan usia 21-25 tahun. Tegaknya negara Republik Indonesia harus dilanjutkan dengan perjuangan dalam mengelola atau memandegani negara Indonesia di bidang pembangunan. Yang kelima, pembina pramuka adalah pramuka dewasa usia 25 tahun lebih yang terlibat aktif di gugus depan sebagai pendidik dan pembimbing adik-adik anggota muda pramuka. Pembangunan fisik maupun non-fisik perlu terus dibina dan dikembangkan dalam rangka mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemajuan dan kemakmuran. Penggolongan dan tingkatan tanda kecakapan umum dalam gerakan pramuka pun dapat dilandasi dengan kiasan dasar. Dengan berdasarkan masa perjuangan bangsa Indonesia, tingkatan kecakapan umum pramuka dapat dinyatakan. Pertama, tingkatan SKU Pramuka Siaga terdiri atas mula, bantu, dan tata. Dimulai dengan pembangunan yang membutuhkan bantuan dan kesadaran yang tinggi membutuhkan penataan yang baik. Yang kedua, tingkatan SKU Pramuka Penggalang terdiri atas ramu, rakit, dan terap. Pembangunan diawali dengan meramu bahan yang ada, kemudian kita rakit atau susun, setelah itu baru kita terapkan atau praktekkan. Yang ketiga, tingkatan SKU Pramuka Penegak terdiri atas bantara dan laksana. Pembangunan tersebut kemudian membutuhkan bantara-bantara, ajudan, pengawas, kader. Pembangunan yang kuat, baik terampil dan bermoral yang sanggup melaksanakan pembangunan bangsa. Tingkatan SKU Pramuka Pandega, setelah pembangunan itu berhasil, maka perlu yang memandegani atau mengelola atau memanage pembangunan tersebut. Pelaksanaan kiasan dasar haruslah menantang, menyenangkan, dan menarik bagi peserta didik, namun juga harus memperhatikan usia, tradisi, dan kondisi psikologis anggota pramuka tersebut.
Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Pramuka.